sukacita, damai sejahtera dari Allah kita di dalam Kristus Yesus selalu menyertai, memberkati dan menolong kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Dari sini saya ingin memberikan judul melihat yang tidak terlihat dengan doa. Saudara dikasih, melihat yang tidak terlihat itu dengan doa. Judulnya agak sulit, tapi saya percaya saudara ketika membaca kebenaran firman Allah itu yang dikisahkan dan dialami oleh seorang nabi yang bernama Elisa. Elisa itu artinya Tuhan peduli. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mengawali tahun ini banyak hal yang kita tidak tahu. Namun satu hal yang penting, satu hal yang utama dalam hidup ini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Amin. Bahkan Dia berjanji bahwa Dia akan pelihara kita, Dia akan jagai kita sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Nah, oleh sebab itu mari kita langsung saja melihat yang tidak terlihat dengan doa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membukanya dan kita akan membacanya bersama. Mari kita akan berdiri dan kita akan menikmati dengan suasana yang hening, yang tenang, baca firman Allah, sehingga hati nuranimu dapat terbuka dan dapat memahami setiap kebenaran firman Allah. Bila saudara tidak menemukan di depan kelihatannya. Nah, mari kita akan membaca, saya ayat 8, saudara ayat 9. Dan seterusnya kita bergantian walaupun ada gambar-gambarnya, saudara. Ini adalah gambar Ben-Hadad, Raja Aram II yang pakai jenggot, saudara, dan kumis. Siap? 1, 2, 3. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap. Tetapi apabila menyuruh daripada Israel, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang kami sudah turun menghadap sana. Ayat 10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan api Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja, jadi sering kali. Lalu mengumpulkan Raja Aram maka dipanggilnya tolong diulangi, nampaknya enggak serempak. 1, 2, 3. Lalu mengakulah dari Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya pada pegawai katanya pada mereka, tidaklah dapat kamu mengambil
ada dua curiga, ada pengkhianat di dalam. Ayat 12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, maksudku tidak begitu tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. 1, 2, 3. Berkatalah raja, panggillah Melihat, di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkapnya. Lalu diberitahukan kepadanya, dia ada di Lotan. Dia ada di Lotan. Ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan orang bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah mereka kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kemudian ayat 16 jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 1, 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata saudaraku, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta di sekeliling Elisa. Ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Ayat yang ke-20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, katakanlah mereka, tunggulah mereka berkata. Ayat yang ke-22. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. 1, 2, 3. Disediakannya bagi mereka semua yang besar, maka makan dan minum mereka. Sesudah itu dibiarkan mereka pulang kepada tuan mereka. Sesudah itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan orang masuk di negeri Israel. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, melalui kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yang ingin saya tekankan adalah bahwa Allah itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Musa, di dalam Yesus Kristus yang juga menjadi Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Amin. Allah yang peduli, saudara. Allah yang memperhatikan. Dan Allah kita itu melihat dan siap untuk mendengar serta memberikan jawaban yang segera dalam kehidupan ini.
Nah, hal ini perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau kita memperhatikan ayat 12, di sana dikatakan, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak ada tuanku pengkhianat di sini. Tuanku beserta dengan pegawai-pegawainya, semuanya itu bersepakat, sehati sepikir melawan bangsa Israel. Namun dikarenakan adanya Elisa, seorang nabi di Israel, dialah yang selalu memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurku. Orang dunia pernah berkata, kamu kalau bicara hati-hati, sebab tembok pun punya apa? Punya telinga, saudara. Jadi bila kita melihat hal ini, jangan heran kalau Allah itu mengerti, memahami, dan selalu menyatakan hal-hal yang tersembunyi bagi setiap nabinya. Amin. Kita nggak tahu karena kita di awal tahun 2021. Namun satu hal yang harus kita tahu, ketika kita menempatkan diri seperti Elisa, selalu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang mengasihi akan setiap umatnya, Dia akan memimpinnya, bahkan seperti Elisa. Sebenarnya kepentingan ini bukan kepentingan Elisa saja, tetapi ini adalah kepentingan bangsa Israel. Namun Elisa diberitahukan oleh Tuhan segala sesuatu yang akan mencelakakan bangsa Israel, sehingga Elisa memberitahukan kepada Raja Israel, dan Raja Israel mengalami pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dalam hidup. Oleh sebab itu, jadilah orang Kristen yang suka berdoa. Amin. Jadilah orang Kristen yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang kristenan, apalagi Kristen yang model bajing luncat. Saudara, di sini tidak enak, di sana enak, ke sana. Di sana tidak enak, pindah lagi ke sana. Itu Kristen yang tidak baik. Itu Kristen yang kristenan, tidak tenanan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, inilah kira-kira foto daripada atau lukisan daripada Nabi Elisa. Kenapa muda? Karena ada seniornya namanya Elia, saudara. Dan kemudian yang perlu kita pahami di sini pagi ini, dari manakah Elisa dapat mengetahui apa yang diucapkan oleh Raja Ben-Hadad II di ruangan yang tertutup? Tapi Elisa bisa mengetahui. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, adalah karena adanya Allah yang Maha melihat dan mendengar, saudaraku, yang peduli dan berbelas kasihan, sehingga segera memberikan pernyataan untuk menolong bangsa Israel. Nah, disinilah kita melihat bahwa Allah kita seperti Allah Elisa adalah Allah yang peduli terhadap penderitaan bangsa Israel. Tolong diklik lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Allah yang berkata kepada Musa bahwa aku adalah aku. Aku ada yang
aku ada, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menurut teologi diterjemahkan oleh Yesus yang mengatakan, aku inilah kehidupan, jalan, dan kebenaran. Aku inilah gembala yang baik. Aku inilah pokok anggur yang benar. Aku inilah jalan menuju ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui pernyataan ini, Allah yang zaman dulu dikenal oleh Abraham itu adalah Allah yang sama di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itulah dijelaskan oleh kitab suci bahwa Dia adalah Sang Sabda, firman. Dia adalah Allah, Dia bersama-sama dengan Allah. Dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Tetapi melalui Dia semuanya itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi kalau kita melihat Allah yang sedemikian ini, kita memahami bahwa Allah kita itu bukan dadakan jedil 2000 tahun yang lalu dan memakai nama Yesus Kristus atau Yehova, saudaraku, atau yang dikenal namanya Yahweh atau Yahweh. Udah, tetapi sejak awalnya tidak diketahui, akhirnya pun tidak bisa dibatasi. Itulah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Allah yang seperti demikian ini adalah Allah yang maha melihat dan mendengar. Oleh sebab itu Keluaran pasal 3 ayat 7 berkata, ketika bangsa Israel dalam penderitaan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub, juga Allahnya Musa. Keluaran berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi apapun yang engkau alami, engkau tidak cerita dengan siapapun juga, saudaraku, Allah itu mengetahui. Amin. Allah itu memperhatikan, dan Allah itu Allah yang peduli. Nah, oleh sebab itu, kalau kamu jadi umatnya, apalagi menjadi umat kesayangannya, saya yakin kita tidak akan ada kekhawatiran. Amin. Seorang istri punya suami yang model kayak gini, saya yakin saudara, dia akan menampilkan wajah yang senang, yang tenang, yang begitu damai sejahtera. Kenapa? Karena dia punya suami yang sangat meyakinkan. Ya Pak ya? Seorang suami juga akan menampilkan kebahagiaannya, sukacitanya kalau memiliki istri yang punya kepribadian sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bila saya bertanya kepada para istri, kenapa sih kok kamu tidak gemuk tapi kok kurus terus? Saudara, ada yang berkata, Om, ini sudah dari sononya. Benar tidak? Benar ya? Halo? Amin, saudara. Tapi ada juga yang kok kurus terus. Dia ngomong, Om, saya takut. Nah, kenapa? Suamiku kaya, saudara.
juga yang seperti itu walaupun tidak semua, ya kan? Saya punya anak satu, dua, dia punya anak 12 om. Nah gimana itu saudara? Saudara kita kasih di dalam Tuhan, ada juga istri yang merasa kurus. Kenapa? Karena suaminya itu merajalela, katanya begitu saudara. Ada juga suaminya yang kurus, istrinya yang gagah perkasa. Kenapa? Karena ini tergolong termasuk kelompok SSTI. Apa itu? Bukan SPII ya. SSTI itu artinya suami-suami takut istri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada juga yang berkata, saudara-saudara, kenapa kok tidak begitu? Karena tiap hari kita hampir berantem terus om. Lah gimana saya bisa tentrem? Gimana saya bisa tenang saudara? Karena hidup di dunia ini kayak hidup di neraka. Nah kenapa? Hanya gara-gara sendok jatuh ribut saudara. Padahal bukan hanya karena sendoknya yang jatuh, karena memang menyimpan kepahitan demi kepahitan, sehingga rumah tangganya seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, yang saya harus beritahu, Allah melihat dan mendengar. Amin. Menurut saudara, kira-kira yang diperhatikan yang di mana? Yang menjajah atau yang dijajah? Halo? Saudara-saudara, saya perlu tegaskan di sini, ya, Allah itu lebih peduli kepada orang yang dijajah. Amin. Engkau ngalah, Tuhan yang akan bertindak. Nah oleh sebab itu, para suami, para istri, janganlah bertindak sewenang-wenang ataupun menjajah pasangannya. Allah itu melihat dan Allah itu mendengar, dan Dia tidak akan berdiam diri. Dia akan segera bertindak karena Dia adalah Allah yang mengasihi. Dia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan meninggalkan, dan Dia segera bertindak untuk menolong akan setiap umatnya. Apalagi yang begini kemudian berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dia adalah orang yang tekun berdoa kepada Tuhan. Saya yakin hidupnya benar, hidupnya berdoa kepada Tuhan, Tuhan selalu menopangnya dan Tuhan selalu memegangnya. Dia akan singkirkan segala masalah, Dia akan lepaskan dia dari segala kesulitan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, oleh sebab itu percayailah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat dan mendengar. Yang kedua, saudara-saudara, Allah kita itu adalah Allah yang melihat dan mendengar. Di dalam 1 Samuel 1 diceritakan di sana ada seorang yang bernama Hana. Ia mendapati dirinya tidak memiliki anak, dan di mana hal itu tampaknya pada zaman itu menjadi satu-satunya hal yang sangat penting bagi dirinya sebagai seorang istri. Dia adalah istri daripada Elkanah. Dia bingung, dia mau lari kemana, saudara-saudara. Dia mau share kemana, dia mau cerita kemana, dia bingung. Dan penampilannya semakin hari semakin berantakan karena malu. Saudara-saudara, apa malu? Sudah tahu malu? Tahu tidak malu?
Di sini siapa yang tidak tahu malu tolong angkat tangan. Saya enggak, saya tahu kok ya. Tidak ada ya, jadi saya tidak perlu jelaskan. Marunya Hana namanya Penina. Dia yang selalu setiap hari mengolok-olok, menghina akan Hana, sehingga Hana semakin ngenes. Hari demi hari hanya menjadi bahan olokan, dibully tiap hari oleh marunya yang bernama Penina. Saudara dia dikasih di dalam Tuhan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk berjuang dan mulai membisikkan doanya dengan keras. Tak tahan lagi, dia berdoa di bait Allah dengan derayan air mata yang tak terbendung. Sampai Imam Eli datang. Kok kelihatannya wanita doa pagi-pagi kayak mabuk, saudara. Saudara tahu mabuk? Dan kemudian Eli datang dan kemudian memberikan salam. Saudara ketika kasih di dalam Tuhan, Allah kita melihat dan mendengar, lalu mengabulkan doa Hana ini, dan dia mendapatkan seorang anak, dinamainya Samuel, yang berarti Allah mendengar. Saudara, setiap kali berdoa. Jadi ingatlah bahwa Tuhan selalu mendengar semua seruan doa umatnya, termasuk doa saya dan doa saudara-saudara semua. Amin. Saudara, saya ingat Dede ketika dia nyetir dari daerah Cilacap pulang ke Wonosari, Bimbundir sudah jauh malam sehingga ada rasa takut dan dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan itu luar biasa. Tahu-tahu dikirimlah mobil lain yang mendekat, dan kemudian bersama dengan dia sampai ke Wonosari. Karena mobilnya itu cepat sampai di dekat dia, dan kemudian mobil ini jalan bersama. Jadi ceritanya beriringan sampai ke Wonosari. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, dia mendengar segala keluh kesah, segala penderitaan. Ini hanya pribadi saudara yang dikasih, yang tadi bangsa Israel itu seluruh bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi bila kita melihat memperhatikan ayat ini, apakah engkau dengan kelompokmu, apakah engkau berdiri sebagai seorang pribadi, ketika engkau tekun berdoa, ketika engkau percaya kepada Allah yang melihat dan mendengar, engkau berseru kepadanya, dia tidak akan menolak. Kalaupun sampai dia tetap diam saja, yang pertama harus diwaspadai karena dosa-dosanya. Sebab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, tangan Tuhan tidak akan pendek, telinga Tuhan tidak akan tuli, yang menyebabkan tangan Tuhan tidak menolong engkau, dan dengar telinganya mendengar dan menolong engkau, itu karena semua dosa-dosamu. Jadi bila kita memperhatikan hal ini, Tuhan itu melihat dan hatinya rindu segera menolong akan kehidupan umatnya. Di tahun 2021 ini mungkin kita mendengar banyak hal. Wah, kelihatannya paling aman divaksin. Tahu-tahu di negara Norwegia yang divaksin
itu ada 23 mati seketika. Dan kemudian diprediksi bahwa setelah diselidiki yang divaksin mati seketika itu ada 13, dikarenakan mereka berusia 80 tahun ke atas. Jelas ya? Jadi pemerintah kita begitu bijaksana. Orang yang berusia lanjut kayak Ma'ruf Amin diberitahukan tidak perlu divaksin. Jadi Bapak Ibu Saudara, vaksin itu tidak diberikan kepada semua masyarakat Indonesia. Ada aturan mainnya. Jelas ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kalau kita pikir aduh aman atau enggak, kita enggak tahu. Tapi percayalah bahwa Allah kita sanggup menjaga dan melindungi kita. Nah, kira-kira sampai hari ini berapa ratus orang pendeta yang meninggal gara-gara COVID? Ada enggak? Saya beritahu banyak, saudara. Paling banyak memang dari gereja Betel Indonesia, saudara. Tapi sehubungan gereja GPGI itu lebih banyak pendetanya. Di gereja kita itu ada 100 lebih sudah yang mati gara-gara COVID, saudara. Di sini saudara-saudara kita ada beberapa yang kena. Salah satunya saudara dicurigai kena, saudara. Itu Yulia Miranti, penggantinya Bapak Abraham Darmuswito Wali Amin. Ceritanya dia mendoakan jemaat yang sakit. Tidak tahunya jemaatnya itu kena COVID, saudara. Akhirnya dia dikarantina selama 2 minggu dan diperiksa negatif. Kemudian yang kedua, bahkan Pendeta Petrus Haris Sukanto, Kepala GPGI Cuelo, mengunjungi cucunya yang sakit, didoakan. Tidak tahunya cucunya itu kena COVID, sehingga Mbah Kamto juga dikarantina selama 2 minggu. Setelah dites, akhirnya hasilnya adalah negatif. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Allah peduli terhadap kelompok, bahkan kepada bangsa. Allah peduli terhadap pribadi. Apapun yang sedang engkau alami, Dia adalah Allah yang siap untuk menolong kehidupan kita. Yohanes pasal 11 ayat 41 mengatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke langit, menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus itu disebut sebagai anak manusia. Kita disebut sebagai anak manusia. Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Kita juga disebut sebagai anak Allah. Bila engkau bertobat, mempercayai, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kemudian engkau melakukan diri untuk setia dan tekun dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Allah ini peduli terhadap penderitaan bangsa Israel. Allah peduli terhadap Hana yang tidak punya anak. Allah peduli kepada bangsa Israel yang lapar dan haus. Allah peduli kepada orang yang sakit dan Dia sembuhkan. Dan Allah peduli kepada sengsara karena kuasa setan, sehingga penderitaan itu segera dilepaskan.
Namun semua kisah ini tidak lepas dari namanya doa. Doa itu apa? D-O-A. Yang sering kali kita dengar doa itu adalah didengar oleh Allah. Karena sifat Allah yang peduli, karena sifat Allah yang mengasihi, bahkan Allah yang berbelas kasihan, maka dia segera menolong orang yang berseru kepadanya. Namun doa juga bisa diterjemahkan dijawab oleh Allah. Oleh sebab itu pertolongannya segera datang dalam hidup kita. Namun doa itu juga disertai oleh Allah. Contohnya ya Nabi Elisa tadi, saudara. Iya kan? Ketika dia diserang, didatangi dengan tentara yang besar, kereta dan kereta. Apa sih bedanya kereta dan kereta? Kereta itu adalah kereta. Rata itu beda. Itu dikhususkan kereta, tapi dikhususkan untuk berperang. Saudara, sehubungan Ben Hadad itu tidak tahu persis siapa Nabi Elisa itu, maka dikirim rata kereta perang. Padahal Elisa itu tidak punya pasukan, saudara. Iya kan? Elisa itu tidak punya pasukan, tidak punya pengawal khusus. Lagi hasil siapa? Itu pekerja, saudara. Atau mungkin yang lebih tepat pengerja. Itu bukan bodyguard, saudara, yang harus dilatih ilmu bela diri yang meyakinkan, terus dipersenjatai. Enggak, saudara. Oleh sebab itu ketika Gehazi melihat pagi-pagi buta banyak tentara yang berkumpul di tempat itu, berkeliling di sekitar rumah Nabi Elisa di sebuah dusun atau desa, atau mungkin dulu disebut kota. Kotanya dulu dengan kotanya sekarang beda, saudara. Kota Kabupaten Wonosari, saudara bila lihat kotanya Kabupaten di NTT, itu beda jauh. Ya Pak ya? Tanya, Don, kota di NTT, kota kabupatennya sama Wonosari rame mana? Hah? Lebih rame NTT. Luar biasa, saudara. Mungkin dia gengsi. Tapi ingin kasih dalam Tuhan. Nah, saya pernah ke Kalimantan 4 kali, saudara. Saya lihat di tempatnya, mungkin di sini sebagian tidak kenal. Yang dulu pernah dari STI di sini namanya Asam Susanto. Maksudnya dia Pak Bini ya. Sekarang dia menjadi gembala di sebuah gereja di Sekadau, itu kota kabupaten. Itu tahun 80-an saya ke sana 4 kali. Terus terakhir itu 94. Lah antara kabupaten jalannya sendiri, itu kayak jalannya kita kemana? Ya saya saat ini kalau tahun 94 saya tidak bisa bayangin, karena kita di sini sekarang semua sudah hotmix. Di sana masih lumpur, saudara. Kotanya kecil. Dulu kalau saya lihat ke kota Simpang, itu sama Wonosari, gede Wonosari, saudara. Rame Wonosari. Makanya jam 6 sore sepi sekali. Saudara, kita sekarang ada diwajibkan untuk PSBB karena 11 sampai 25
Januari, seruan dari Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, terus direspon oleh Gubernur kita Sri Sultan Hamengkubuwono XI, dan juga ada suratnya dari Ibu Badingan sebagai bupati kita meminta masyarakat untuk tidak mengadakan pertemuan yang besar karena PSBB, dan berita di luar Wonosari Gunung Kidul masuk zona merah. Saudara-saudara, nah kenapa kok bisa begitu? Alasannya liburan, banyak orang yang pergi ke pantai. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi bila kita melihat akan hal ini, memang mungkin kita akan takut. Namun percayalah bahwa Allah kita itu ketika kita berdoa bukan hanya didengar oleh Allah, tetapi dijawab oleh Allah. Bukan hanya dijawab oleh Allah, disertai oleh Allah. Amin. Apapun masalahmu, doa diselesaikan oleh Allah. Apapun yang kesulitanmu, engkau mungkin tidak mampu, engkau tidak punya kekuatan, doa. Sebab ketika kita berdoa itu dimampukan oleh Allah. Kita mungkin merasa lemah, tetapi ketika kita berdoa, kita itu disatukan dengan kekuatan Allah oleh Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat dan mendengar. Dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Elisa yang hidup dalam doa, di sini kita melihat adanya kuasa doa yang terjadi, ditulis dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Maka saya merangkum ada 8 hal yang terjadi. Yang pertama, doa memampukan kita mengetahui jalan yang belum kita ketahui pada saat itu, ya kan? Sehingga ketika Elisa berdoa, Gehazi tidak tahu kalau yang dilihat Gehazi yang kasat mata, yaitu bala tentara orang Arab atau Raja Ben-Hadad yang mengepung rumah Elisa. Namun Elisa tahu akan rata dan kereta penyertaan Tuhan yang berapi itu datang dan melindungi, menjagai, menyertai, membela Elisa. Oleh sebab itu Elisa berdoa, Tuhan cernikkanlah mata Gehazi, sehingga Gehazi tidak khawatir, Gehazi tidak takut, karena dia melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, doa membuat kita tetap tenang di saat masalah datang menerpa. Kalau sudah lihat begitu, kira-kira tenang enggak? Saya yakin tenang, karena kita menang, pasti menang. 2, doa memampukan kita melihat kuasa Allah yang bekerja atas kita, sehingga yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil jadi mungkin. Keempat, doa memampukan kita berada di atas masalah. Masalah itu dibawa kita. Doa memampukan kita untuk mengampuni. Doa memampukan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. 7, doa akan mendatangkan kelepasan dan sukacita. 8, doa dapat merubah hati yang keras menjadi hati yang mau mendengar. Ayat yang terakhir 22 sampai 23 mengatakan, kalau gitu, bolehkah kita bunuh mereka? Elisa menjawab, jangan. Apakah yang sudah tertawan itu harus dibunuh? Tidak. Jamu mereka.
kasih makanan dan minuman. Nah terus ini bukan hari raya korban, saudara. Setelah ditemukan terus kemudian disembelih, nah lepas mereka supaya mereka pulang. Dan hasilnya luar biasa. Aram tidak berani lagi menyerang Israel. Amin. Ini adalah cara yang luar biasa yang Allah berikan kepada bangsa Israel di bawah ketika Nabi Elisa ada di sana. Yang pertama kita akan bahas adalah doa memampukan kita mengetahui jalan yang belum kita ketahui pada saat itu. Ayat 9 dan ayat 10. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali dua kali saja, namun sering kali. Itu kan bahasanya. Karena bukan hanya satu kali dua kali, sering kali, saudaraku yang kekasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita dapat mengetahui yang manakah jalan yang aman? Saudara yang kekasih, melalui kisah ini jelas orang yang berjalan dalam keamanan adalah orang yang berjalan dengan doa. Amin. Makanya dibiasakan orang Kristen ketika mau pergi selalu menyediakan waktu untuk berdoa supaya sepanjang perjalanan dilindungi. Orang Kristen biasanya seperti itu, dan orang Kristen biasanya tidak ucul-uculan, geruduk rene. Kita bukan bebek, saudara-saudara. Amin. Kita harus ada di bawah kepemimpinan Tuhan. Untuk itu kita perlu berdoa. Namun bukan berdoa saja, saudara, yang bisa memimpin kita. Firman Allah itu juga penting bagi kita. Oleh sebab itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu perhatikan juga firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan adalah firman yang diilhami oleh Allah, berarti itu bermanfaat bagi kehidupan orang Kristen. Saudara yang dikasihi, bila firman kita sebagai orang Kristen tidak peduli terhadap firman, hidupmu akan terjerumus. Sudah tahu tidak boleh melakukan ini, kita tetap nekat, saudara. Ya, akan terjerumus. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan sangat penting. Begitu pentingnya sehingga firman Tuhan ini disetarakan dengan Allah sendiri. Karena memang asal-usulnya begitu. Allah ada sabda, ada firman. Itu kata-kata Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada kata-kata Allah. Nah, karena Allah kita itu Allah yang hidup, dia bisa berkata-kata, itulah yang namanya firman.
Jadi dia makanya disebut adalah bersama-sama dengan Allah, dan itu adalah Allah. Saudara, untung di sini tidak ada fotoku. Ya, ketika kita Natalan, foto umpamanya dipajang, saudara lihat foto, oh ini fotoku, ya kan? Wah, kelihatannya sekarang sudah ketok tua, puji Tuhan. Bisa ketok, memangnya raketok, gitu saudara. Ya kan? Terus anak sekolah minggu datang, loh, itu kok maka kamu di sini ya? Loh, maka kamu di rumah, itu fotonya di situ. Terus lah, ya kan? Fotonya itu dianggap tak takut, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara, ini tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk ngajari saudara, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sempurna, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan orang, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya menemukan terjemahan yang lebih tajam, saudara. Setiap firman tertulis diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak akan tinggal diam, yakni nafas kehidupan roh. Jadi saudara kalau belajar firman Allah, saudara belajar bernafas bersama dengan Allah. Terus itu semua akan memperlengkapimu dengan berbagai instruksi dan koreksian. Jadi ketika kita membaca firman Allah dengan sungguh-sungguh, itu sebagai nafas kehidupan Allah, engkau akan diperlengkapi dengan berbagai perintah dan larangan, instruksi ataupun koreksi. Bukan hanya itu saudara, masih ada dua lagi. Ketika kita membaca firman Allah, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, firman itu memberikan kepadamu kekuatan untuk berjalan pada arah yang tepat. Jadi dia akan menjadi arah tujuan yang paling tepat, memberikan arah. Seringkali kesulitan, kesukaran datang silih berganti. Bahkan mereka tidak peduli, sehingga datangnya bertubi-tubi. Seperti saat ini, saudara, kita melihat adalah Indonesia di awal tahun ini, coronavirus meningkat dengan demikian cepat. Oleh sebab itu pemerintah memperpendek hari libur, saudara. Ini belum semua bisa diatasi. Tahu-tahu Sriwijaya Air terjun bebas dan 62 orang jadi korban. Walaupun ada yang selamat, katanya bayi, saudaraku ini kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, ini lagi gencar dibicarakan. Tahu-tahu Macili dan Mamuju terjadi gempa yang sangat mengerikan. Bagi anak-anak kalau mendengar, dia sudah saya beritahu, memang gempa akan terjadi di Indonesia. Kenapa Mamuju dan Macili seperti itu? Karena kota itu di bawahnya ada namanya sesar atau koro atau gorong-gorong, atau kita lihat sudah tipis lapisan tanahnya, saudara. Nah oleh sebab itu saudara, kalau ingin beli tanah murah, itu cari di sebelah Bantul yang katanya kalau di sini bunyi dung 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 gitu saudara. Itu pasti murah, karena itu tidak akan bertahan lama.
Mau dibangun 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1 triliun, 2 triliun, kena gempa bumi runtuh, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara, di Jogja itu ada kolonya, ada sesarnya, namanya Sesar Oyo. Saudara ingin kasih di dalam Tuhan. Itu adanya di bawah Sungai Oyo. Mungkin sekarang kita tahu dirubah saja jangan Oyo, Oyo. Itu Sungai Oyo, itu saudara. Nah, di sini kita melihat memberikan kepadamu kekuatan untuk berjalan pada arah yang tepat. Yang ketiga, memimpinmu untuk berjalan lebih mendalam di dalam keilahiannya. Jadi kalau kita melihat di sini, firman itu penting. Oleh sebab itu ketika kita datang, jangan untuk mendengar, untuk melupakannya. Itu akan sia-sia. Dengar, perhatikan, supaya menghasilkan buah yang maksimal 100 kali ganda. Ishak dengar firman Tuhan, pikirkan, renungkan, menata kehidupannya, dia berhasil sampai 100 kali ganda. Petrus dengar firman Allah, perhatikan, dilakukannya, mendapatkan 2 perahu sekali jalan, 2 perahu, 2 ikan sebanyak 2 perahu sekali jalan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dan dengan demikian kamu menjadi hamba Allah, dewasa penuh dan diperlengkapi secara sempurna untuk menuntaskan tugas yang Tuhan berikan kepada. Jadi firman Allah itu penting, saudara. Itu adalah nafas kehidupan Allah, dan itu menjadi nafas kehidupan setiap umatnya. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengetahui yang manakah jalan Allah? Cara untuk mengetahui adalah Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita mendengarnya dengan situasi kondisi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu sejati. Dan kemudian kita bertekad untuk tidak seperti dunia, maka Allah akan mengadakan pembaharuan dalam pengertian, pemahaman, pengetahuanmu, sampai Allah kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bisa atau enggak, itu jalannya Tuhan. Dan saya yakin bila Tuhan sudah menyampaikan hal itu, maka Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal itu. Yang kedua, doa membuat kita tetap tenang di saat kesusahan menerpa. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi pergi keluar, maka tampak suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di seluruh kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita berbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, takut itu harus dilawan, jangan dipelihara. Takut itu kita harusnya berani untuk menghadapi ketika kita bersama dengan Allah. Pada saat kita tidak berdaya,
Ia berkata, jangan takut. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini peristiwa murid-murid disuruh Tuhan untuk pergi ke seberang. Dia naik perahu dan di tengah malam yang gelap terjadilah ombak dan gelombang. Dia yang saat itu sedang berdoa semalam-malam, dia tahu muridnya dalam kesulitan. Oleh sebab itu Yesus segera turun dari bumi, berjalan di atas laut, dan kemudian menghampiri perahu murid itu, dan dia tampil. Ketika mereka ketakutan, dan Yesus kata, janganlah takut, aku ini, dan tenanglah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Paulus juga tidak berdaya karena perahunya itu diamuk oleh gelombang, oleh badai, Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Allah campur tangan luar biasa. Paulus sudah ditentukan untuk menghadap Kaisar. Dan situasi kondisi nampaknya Paulus harus meninggal saat itu. Namun Tuhan berfirman, jangan takut. Kepastian ke Kaisar pasti terjadi. Engkau akan selamat. Bahkan seluruh penumpang yang ada di dalam kapal yang karam itu selamat tergantung dari engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat kita tidak berdaya, ia berkata jangan takut. Lukas pasal 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, ini kepala tempat ibadah, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, anak kita akan selamat. Yang berkata ini Yesus, yang berkata ini adalah Tuhan, yang berkata ini adalah Allah yang Maha melihat dan mendengar. Dan saya yakin tidak ada yang suka dan syukur. Pada saat kita tidak berdaya, ia berkata, jangan takut. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut di kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit di udara. Ini maksudnya adalah pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, di saat-saat ini saya kemarin ke tempatnya toko besi Langka, ngobrol di sana. Ke Jogja ngobrol, saudara terima kasih, sambil servis laptop, printer, saya ngobrol sampai Pak Samuel Gembala GPPI Hagios Pamili mau Natal, tidak berani untuk mengadakannya. Saudara, dari 325 diturunkan jadi 275. Dananya dari mana? Mau ngambil janji iman, apa yang muncul? Karena dia merasa salah satu jemaatnya yang cukup kaya, Pak Sunito dan Ibu yang di Tanah Eden, Bu Vera, yang memberitahu dari bulan Maret sampai sekarang tutup,
Dapat duit dari mana? Mau mengadakan yang kecil-kecilan, diawasi terus. Selain karena corona, sekarang